warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel English Learning Center with Mrs. Ida. Nah, di sini kita akan membahas tentang reduce adjective clause. Flashback lagi ke sebelumnya. Di video saya sebelumnya tentang adjective clause, bahwa adjective clause itu adalah sebuah klausa atau dependent clause yang menjelaskan sebuah kata benda dalam kalimat kompleks sentence, ya. Jadi dia berfungsi sebagai sebuah kata adjektif. Nah, adjective clause ini bisa disusutkan bagian klausanya. Yang bisa disusutkan dari bagian klausa ini adalah to be-nya dan konektornya. Nah, perhatikan kalau contoh kalimatnya. We know a lot of good lawyers who live in Texas. Jadi ini adjective clause-nya adalah who live in Texas, menjelaskan a lot of good lawyers. Nah, bagian klausa adjective clause ini bisa disusutkan. Yang disusutkan adalah dihilangkan to be, kemudian dengan juga hilangkan konektor. Kemudian di sini bukan kalimat yang memakai to be. Nah, klausanya tidak ada to be, berarti konektornya aja yang dihilangkan. Kemudian live-nya itu diubah menjadi living ke bentuk gerund, ya. Jadi ditambah ing. Nah, jadilah we know a lot of good lawyers living in Texas, ya. Jadi who-nya ditiadakan, kemudian live-nya dijadikan ke living. Jadi di sini tetap makna kalimatnya tetap sama, hanya struktur kalimatnya saja yang satu lebih panjang dan yang satu diperpendek. Nah, perhatikan contoh-contoh ke berikutnya. There are many people who work with the law, such as solicitors or judges. Nah, di sini kamu bisa lihat yang dihilangkan adalah bagian konektor who, kemudian work-nya dijadikan working dengan menambahkan ing. Nah, di sini dia working ini with the law, such as solicitor or judges, tetap maknanya sama dengan who work with the law, such as solicitor or judges, dan berfungsi sebagai penjelas terhadap people. Begitu juga dengan kalimat-kalimat lain selanjutnya. Solicitor is a lawyer who spends most of their time advising their client and preparing legal documents such as a will or contract for buying and selling houses. Nah, ini yang jadi adjective clause-nya adalah dari who spends most of their time sampai houses. Kemudian ini bisa bagian klausa ini disusutkan dengan hilangkan konektornya, kemudian spend kata kerja, spend ditambah ing, kemudian di spending. Begitu juga dengan contoh yang ini, ya. Oke, selanjutnya lihat contoh di readingnya. Nah, di reading ini adalah contoh sebuah kalimat kompleks sentence, ya, yang sudah disusutkan adjective clause-nya. Kompleks sentence yang memiliki sebuah adjective clause di dalamnya. Nah, di situ kamu bisa memperhatikan that this is similar to Persian and biryani long grain rice cook in here with spice stock topped with chicken lamb or camel meat. Nah, di sini sebuah kalimat kompleks sentence terdapat adjective clause-nya. Yang adjective clause-nya itu adalah cook in heavy. Dia menjelaskan tentang long grain rice ini. Tapi ini adjective clause-nya, bagian klausanya sudah disusutkan atau ada bagian hilangkan. Kalau dilebur kembali, kalau diuraikan kembali, dia menjadi seperti ini. Jadi konektornya dimasukkan kembali, ditulis kembali kalau diuraikan, ya. Kemudian ada to be di sini. Jadi di atas ini to be dengan konektornya dihilangkan. Loh, di sini kenapa ada to be? Karena ini adjective clause-nya merupakan klausa yang bermakna pasif. Ingat, ya, yang bermakna pasif pada video saya sebelumnya dia memakai kata kerja bentuk adjective past participle. Jadi adjective past participle ini bermakna pasif, bermakna dimasak. Jadi wajib ada to be-nya. Nah, ini kalau yang seperti ini kata kerjanya jangan diganti atau diubah menjadi cooking. Tidak boleh. Jadi adjective past participle itu, kata kerja bentuk adjective past participle yang bermakna di itu tidak boleh diubah menjadi cooking. Hanya tetap cook saja. Jadi maknanya tetap sama, yaitu makna di. Pasif, ya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini bukan makna pasif. Work ini bermakna aktif, bekerja, ya, menghabiskan. Jadi yang seperti itu, yang bukan makna pasif, itu harus digantikan ke dalam bentuk ing, kata kerjanya ditambah ing ke bentuk kata gerund. Kalaupun di sini misalnya ada many people work dalam bentuk waktu lampau, tetap, ya. Kemudian di sininya harus tetap
working ya di sini, maaf di sini ya, work misalnya ini ditambah misalnya menjadi work ya di sini misalnya dalam bentuk masa lampau. Nah, di sini tetap dia wajib ditambah ing kalau dia di reduce. Kenapa? Karena dia kata kerjanya ini bukan kata kerja adjective past participle. Kalau kata kerja adjective past participle jangan di reduce. Tidak boleh maksudnya bukan di reduce, jangan diganti ke bentuk ing. Kalau kata kerjanya di reduce boleh, tapi kata kerjanya tetap sama, bentuk adjective past participle ya. Kalau ini bukan adjective past participle, jadi tidak apa-apa, memang harus diganti ke dalam bentuk ing, working, spending ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang di sini ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini ada 3 model adjective clause di dalam complex sentence tersebut, dan semuanya ketiga-tiganya complex sentence tersebut adjective clause-nya sudah di reduce. Kalau kita lihat ke uraiannya, nah seperti ini dia. Ini broke. Kemudian di sini that was broke. Ini semua memakai kata kerjanya, clause adjective itu memakai adjective past participle. Jadi ininya bisa disusukan dihilangkan menjadi this was original model of colonialism broke by. Jadi that dan was-nya boleh dihilangkan ya. Ingat konektor dan to be-nya. Kalau nggak ada to be-nya berarti konektornya aja. Ini juga seperti itu. Many South African are descendants of slaves who were broke. Jadi ini bisa dihilangkan konektor dengan to be-nya. Kalau nggak ada to be-nya berarti ya konektornya aja. Ini ada to be-nya karena dia adalah kata kerja past participle yang bermakna pasif di. Kata kerja adjective past participle. Begitu juga dengan ini work ini adalah kata adjective past participle. Jadi boleh dihilangkan konektor dengan word-nya. Oke. I think that's all. I hope you understand. Thank you very much. And don't forget to subscribe. And for the next video, don't forget to chat or comment if you don't understand. Thank you.